Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang pada 5 Maret silam hangat diperbincangkan masyarakat. Apa saja landasan hukum dari terselenggaranya Kongres luar biasa ini akan dibahas selengkapnya dalam At Large oleh rekan Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, terselenggaranya KLB alias Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di tanggal 5 Maret silam di Deli Serdang ini akan semakin komprehensif jika kita paham betul apa sebenarnya landasan hukum dari terselenggaranya KLB ini. Kali ini akan saya ajak Anda untuk mengenal lebih dalam apa sebenarnya landasan hukum dari terselenggaranya KLB ini. Yang pertama, di sini adalah KLB Partai Demokrat ada dua kubu dalam perseteruan internal Partai Demokrat kali ini. Yang pertama ada AHY dan kemudian ada JAM alias Johnny Allen Marbun. Di sini AHY mengklaim bahwa KLB ini adalah ilegal dan juga inkonstitusional. Mengapa? Karena ini tidak berdasarkan dengan ADART Demokrat pada tahun 2020. Ini merupakan landasan hukum pertama yang digunakan oleh kubu AHY untuk mengklaim bahwa KLB ini ilegal dan juga inkonstitusional. Sedikit berbeda dengan JAM alias Allen Marbun, dia mengatakan ADART yang dipakai dalam KLB kali ini merupakan berdasarkan pada ADART Kongres Bali di tahun 2005 silam. Dan selain itu ini juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan parpol. Begitu klaim yang disampaikan oleh Johnny Allen Marbun. Selanjutnya kita akan bahas apa sebenarnya landasan ADART Partai Demokrat pada tahun 2020. Ini merupakan yang digunakan oleh AHY untuk mengklaim bahwa KLB merupakan ilegal dan inkonstitusional. Yang pertama ada di ayat 4, KLB ini hanya diadakan atas permintaan dari yang pertama ada majelis tinggi, kemudian yang kedua adalah 2/3 dari total DPP dan juga yang terakhir adalah setengah dari total DPC dan harus disetujui oleh ketua majelis tinggi. Dan yang selanjutnya ada di pasal 98 ayat 2 dan juga di ayat 3 menyebutkan bahwa KLB bisa mengubah ADART. Namun ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi, yakni yang pertama harus dengan persetujuan 2/3 dari total ketua DPP dan juga setengah dari total ketua DPC dan juga harus disetujui oleh ketua majelis tinggi. Dan selanjutnya kita lihat pula di sini ada landasan inisiator KLB Demokrat. Ini merupakan pihak yang bertentangan dengan kubu AHY dalam melakukan KLB. Nah, di sini di ADART Demokrat Kongres Bali pada tahun 2005 ada tertuang dalam pasal 21 ayat 3. Dan yang satunya lagi merupakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Undang-Undang Partai Politik. Dan memang di dalam Undang-Undang Partai Politik ini juga ditentukan bahwa ADART juga bisa diganti ataupun diubah menyesuaikan dengan kebutuhan partai politik yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita akan lihat apa isi dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Nah, dalam perubahan sesuatu terkait dengan ADART, terkait yang dibahas oleh Undang-Undang Partai Politik, ini di pasal 5 dijelaskan dengan benar-benar rinci. Di sini ADART bisa diubah sesuai dengan dinamika dan juga kebutuhan dari partai politik tersebut. Yang kedua, ADART sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi untuk pengambilan keputusan partai politik. Selanjutnya, perubahan ADART sebagaimana yang dimaksud harus didaftarkan kepada kementerian paling lambat 30 hari dari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. Jadi kita masih menantikan karena 30 hari juga belum usai dari KLB diselenggarakan di Deli Serdang. Dan yang terakhir, pendaftaran perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga harus menyertakan akta notaris mengenai dengan perubahan ADART. Jadi ini harus sah dan juga resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Selanjutnya kita akan lihat pula apa sebenarnya aturan KLB yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik. Sebenarnya ada dua pasal yang membahas tentang terselenggaranya KLB Partai Politik sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama ada pasal 32. Di pasal 32 ini dinyatakan bahwa perselisihan partai politik, terutama perselisihan internal ini bisa diselesaikan juga tentunya
dengan penyelesaian internal partai politik dan juga harus sesuai dengan ADART yang sudah disepakati. Sedangkan selanjutnya nanti pada saat penyelesaian internal ini setelah selesai kita bisa juga menyampaikan hasilnya kepada kementerian. Sedangkan di pasal 33 kita lihat di pasal 33 jika seandainya KLB tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan secara internal, maka ini juga bisa dibawa ke lembaga hukum yang juga berwenang. Nah, jika tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan bisa dilakukan melalui pengadilan negeri. Dan jika memang masih tidak puas dengan hasil yang disampaikan dari pengadilan negeri, ini juga bisa melanjutkan kasasi banding sampai dengan Mahkamah Agung. Ini adalah yang tertuang sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik di pasal 32 dan juga di pasal 33. Selanjutnya pemirsa, ternyata KLB sebelumnya juga sudah pernah terjadi di ranah dan juga di kancah partai politik Indonesia. Jauh sebelum perselisihan internal yang terjadi di kalangan Partai Demokrat. Yang pertama saya akan ajak untuk mengulas penyelesaian internal KLB ala Partai Golkar. Partai Golkar di tahun 2014 dulu terpecah menjadi dua kubu. Ada kubu Abu Rizal Bakri alias Ical dan juga ada kubu Agung Laksono. Di sini perpecahan dimulai pada 2014 karena Abu Rizal Bakri mendukung pasangan Prabowo Hatta, sedangkan Agung Laksono mendukung pasangan Jokowi JK. Nah kemudian karena adanya perbedaan pandangan politik ini akhirnya terjadilah Munas alias Musyawarah Nasional. Ada dua, yang pertama di Bali dan yang kedua ada juga di Ancol. Di sini kubu Ical maupun kubu dari Agung Laksono sama-sama mengklaim terkait dengan kemenangan mereka sebagai ketua umum Partai Golkar sesuai dengan versi masing-masing. Namun karena tidak selesai secara internal, maka perselisihan ini dibawa menuju ke pengadilan. Nah, di pengadilan ternyata ada keputusan terkait dengan pembatalan SK Ketua Umum Agung Laksono dari salah satu pengadilan tinggi dan kemudian berakhir di Mahkamah Agung, dan terakhir ternyata kasasi dari Agung Laksono juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian mengapa penyelesaiannya terjadi secara internal? Karena ini diawali dari inisiasi rekonsiliasi yang dibawakan oleh Jusuf Kalla untuk mengadakan Munas luar biasa alias konfliknya mereda pada saat Partai Golkar melakukan Munaslup di Nusa Dua Bali pada tahun 2016 silam dan Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya pemirsa, ada lagi satu kasus penyelesaian terkait dengan adanya perselisihan internal partai, namun diselesaikan secara dingin dan juga secara baik di meja hijau. Ini terjadi di partai politik PKB karena ini berawal pada tahun 2008. Di 2008 ada Caimin yang kemudian harus digeserkan posisinya oleh Gus Dur. Berawal dari pemecatan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dan kemudian mengapa dipecat? Karena ada tudingan terkait dengan Caimin ini diduga tidak loyal dan kemudian cenderung bisa menggalang kekuatan untuk menggelar musyawarah luar biasa untuk menggeserkan posisi dari Gus Dur. Kemudian kedua kubu juga saling menggelar MLB alias musyawarah luar biasa. Ada Jakarta dan juga di Bogor saling mengklaim posisi ketua umum. Namun pada akhirnya diselesaikan di meja hijau mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung. Dan akhirnya yang menang adalah Caimin karena yang diakui oleh pemerintah adalah pengurus Muhaimin Iskandar yang dianggap sah sebagai ketua umum partai PKB oleh pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan SBY. Dan yang terakhir pemirsa, seperti apa tanggapan ataupun respon dari pemerintah terkait dengan konflik internal yang terjadi di kalangan Partai Demokrat hari ini? Kita lihat di sini ada Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatakan, kami akan bertindak secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat, itu saja, titik. Profesional. Jadi pemerintah menyatakan bahwa nantinya seluruh persoalan ini akan diselesaikan secara profesional dan juga seadil mungkin. Namun sampai saat ini juga kita masih menantikan apa kelanjutan dari perseteruan internal Partai Demokrat yang terjadi dan juga ini masih belum sampai 30 hari jangka waktu penyelesaian perselisihan secara internal. Kita saksikan seperti apa kelanjutan dari perseteruan internal ini.
Demikian at large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.